Coba bayangkan, kalau pisau itu tumpul, tidak lagi terlebih dengan bahan makanan yang rusak karena dengan pisau tumpul. Food waste terjadi karena preparasinya. Kalau bahan yang bagus diproses dengan baik, memberikan hasil yang baik pula. Halo, nama saya Herman. Saya adalah founder dari Kato Knives. Kami adalah jasa pengasahan pisau, personalisasi, dan juga perbaikan pisau. Pelayanan kami mencakup dengan hotel, restoran, catering, airline catering, RPH, pemain daging, dan masih banyak lagi yang membutuhkan pisau yang tajam dan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaannya. Pertama, tujuan dari pisau itu apa? Itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Adalah alat potong. Alat potong itu yang paling efektif adalah alat potong yang harus tajam. Kalau dia tidak tajam, mungkin kita tidak perlu pakai pisau. Pakai spatula saja sudah cukup di sini. Sama saja, ya kan? Perbedaannya dia hanya bentuknya ada handle aja. Tetapi dengan apa yang bisa didapat dari pisau tajam itu? Satu, pekerjaan akan lebih cepat. Ya, bagi si pekerja, karena satu proses di dapur itu prep memakan waktu 60-70% waktu. Ya. Untuk memasak sendiri 30%. Kenapa para staf di dapur, baik di hotel dan restoran harus datang lebih pagi? Karena mereka harus prep. Nah, pada waktu prep atau preparasi itu selalu menggunakan pisau untuk memotong makanan, membentuk makanannya, mengupas kulitnya, apapun itu. Nah, bagian memasak adalah satu hal yang lebih banyak dibantu dengan teknologi pada saat ini. Akan tetapi untuk preparasi tidak bisa, semua masih harus manual. Nah, coba bayangkan, kalau pisau itu tumpul, pasti si pekerja ini akan lebih banyak menggunakan waktu dan tenaga. Tidak lagi terlebih dengan bahan makanan yang rusak karena dengan pisau tumpul. Tadi kita sudah lihat di sini. Kembali lagi, food waste terjadi karena preparasinya, bukan karena masaknya. Kalau bahan yang bagus diproses dengan baik, memberikan hasil yang baik pula untuk memasaknya. Output kepada customer pasti akan baik juga. Akan tetapi, kalau bahan yang bagus diproses tidak dengan baik, ending ke customer juga pasti tidak baik. Itu akan memberikan pengaruh rasa, textures, presentasi, dan semuanya di sini. Itu yang membuat kami menjadi lihat adalah food waste, bila mana tidak dipresentasikan dengan bagus atau dimasak dengan baik. Kedua, untuk misalkan bagi para pemotong daging di sini, terutama bahan material makanan yang paling mahal adalah, yang paling high value adalah protein. Protein itu akan berhubungan dengan kulit, lemak, mungkin bahasa kita adalah sinew ataupun excessive fat di sini. Nah, itu harus dipisahkan. Kalau pisau tidak tajam, yang terjadi seperti apa? Kita akan memotong, bukan fatnya yang kita pisahkan. Karena si pekerja ini dikejar-kejar dengan waktu. Ya. Kalau dia harus memotong misalkan 30 kilo daging atau 40 kilo daging satu hari untuk keperluan restoran ataupun hotel ya. Waktu yang tidak mereka miliki di sini. Pisaunya tidak tajam. Apa yang akan dibuang? Bukan fatnya, dagingnya, karena itu salah satu yang paling cepat untuk dilakukan. Nah, kalau kita sudah pernah hitung dari data yang kami miliki, rata-rata pemain daging maupun hotel, restoran yang menggunakan protein, rata-rata waste dari pemisahan antara daging dengan fat atau bagian fat yang tidak bisa dipakai itu kurang lebih 15% per hari, per proses. Kalau kita kumpulkan dalam 1 tahun, berapa besar jumlahnya? Kita bisa hitung semua matematikanya sendiri. Jadi ini adalah salah satu kita bicara mengenai sustainability. Banyak orang-orang yang tidak paham mengenai hal tersebut. Anda merasa, oh hotel saya, restoran saya masih untung. Sekarang kita bantu untuk bagaimana Anda bisa mendapatkan keuntungan yang lebih di sini. Dengan 15% yang bisa di-save, 7% udah pasti akan berkurang. Nah, saya selalu bicara kepada customer saya, masih ada 2-3% lagi yang bisa di-save dari 7%. Berarti total bisa sampai 9%. Akan tapi 3% ini berhubungan dengan human resources-nya atau pekerjanya. Tergantung mentalitas pekerjanya di sini. Nah, jadi di sini seberapa penting adalah satu, yang paling mahal dari pekerjaan di dapur adalah waktu, time. Okay? We talk about sustainability. Sustainability itu tidak hanya mengenai bagaimana kita saving plastik dan yang lainnya supaya bukan itu. Sustainability termasuk bagaimana satu perusahaan itu bisa bertahan lama dan mempertahankan keuntungan yang seharusnya menjadi keuntungan mereka, bukan menjadi waste di sini. Itu part of the sustainability. Kalau dari sudut pandang Kato, ini sangatlah penting di sini mengenai sustainability. Saya akan mengambil
Karena ini related dengan Danapati di sini, menurut saya. Dan saya terima kasih dengan tim Danapati yang sudah mempercayakan Kato juga untuk memberikan service kepada semua properti Danapati, baik Nest, The Nest, Hotel The Nest, dan Agranusa di sini. Satu hal yang membuat kami juga belajar banyak di sini melihat di hotel itu satu proses makanan atau kitchen itu lebih kompleks, lebih complicated daripada restoran. Restoran mungkin hanya punya satu kitchen, ya, satu chef, satu kitchen. Sedangkan kalau di hotel itu paling dikit, minimum ada 4-5 kitchen. Ya, kita ada bicara komisaris, ada kitchen untuk banquet, ada kitchen untuk butcher, ada kitchen untuk breakfast, dan yang lain-lain. Di sini ada pastry. Nah, bagaimana satu hotel itu bisa mengontrol efektivitas atau produktivitas setiap kitchennya mereka di sini? Nah, ini akan sulit sekali. Dan setiap kitchen itu pasti ada namanya head chef biasanya. Nah, beberapa hotel yang kita hadapi di sini mempunyai operasional kurang lebih misalkan 200-300 pisau operasional setiap hari. Pertanyaan saya adalah satu. Bagaimana cara mereka memaintain sebuah pisau itu? Karena pisau kalau tidak tajam percuma. Defeating the purpose. Sebuah pisau itu tidak berfungsi dengan baik. Itu akan merusak bahan makanan yang dipotong. Ya, kembali lagi seperti apa yang tadi kita lihat, di sini hasil makanan hanya dalam waktu 3 menit akan merubah warna, oksidasi dan segala. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memaintain 300 pisau tajam setiap hari? Ini adalah satu kasus yang real yang kita hadapin. Di kitchen, setiap pekerja di kitchen membutuhkan pisau yang tajam, itu no questions. Nah, ini satu message yang mungkin saya bisa sampaikan kepada owner-owner hotel ataupun manajemen di hotel. Di dapur akan sangat terbantu dengan pisau yang sangat tajam. Dan setiap orang di dapur rindu mempunyai pisau yang tajam. Akan tetapi kesulitan mereka adalah mereka tidak mempunyai waktu untuk menajamkan pisau. Karena pisau di-provide oleh properti, hotel maupun restoran. Nah, disinilah kami hadir. Bisa membantu para penggiat F&B ataupun hotel untuk melakukan operasionalnya jauh lebih baik. Satu, menghemat waktu. Kedua, menghemat food waste. Ketiga, productivity dari setiap orang-orangnya akan bertambah. Contoh, biasanya yang paling umum adalah membutuhkan DW, daily worker. Begitu ada event, karyawannya kurang. Pisaunya sama. Oke. Tenaga ahlinya cuma ada 3 orang, let's say di butcher. Tapi daging yang harus dipotong hari ini 3 kali lipat daripada biasanya. Yang dipanggil apa? Daily worker. Apa yang terjadi dengan daily worker? Mereka belum tentu se-skillful apa ya orang-orang yang sudah ada, dikarenakan equipment yang mereka pakai tidak memenuhi standarisasi atau tidak dapat membantu. Sehingga apa? Tambah DW, udah pasti, hasil kualitas potongan belum tentu lebih baik. Karena mereka tidak se-skillful orang-orang lama. Nah, sekarang saya balik konsepnya. Kalau dengan pisau yang sangat tajam, dengan 3 orang, kapasitasnya menaik menjadi 3 kali lipat, sudah pasti. Yang biasanya hanya mampu memotong mungkin 25 kilo, sekarang dikasih 75 kilo tidak akan masalah, karena pisaunya sudah jauh lebih ringan mempekerjakannya. Jadi, itu akan cutting cost secara tidak langsung. Kedua, akan terkontrol kualitas hasilnya juga. Nah, banyak juga yang kita hadapin dari hotel selalu mempertanyakannya hal ini. Pak, saya beli pisau 1 tahun cuma 3 kali sampai 4 kali. Per 3 bulan. 300 pisau dia beli. Selalu dikomparasi dengan procurement adalah membeli pisau baru. Pertanyaan saya satu, kalau pisau sudah tumpul, masa iya seperti AC kalau sudah nggak dingin dia beli lagi baru? Tetap harus ada maintenance. Nah, kedua, komparasi itu saya rasa tidak apple to apple. Cost yang dikeluarkan dengan Kato per bulan, dengan cost yang dibeli hanya setahun 4 kali. Kenapa? Pisau yang baru pun setelah lewat 2 minggu menjadi tumpul kembali lagi. Apa? Tidak akan memberikan efektivitas, karena efektivitas cutting itu akan menjadi more money untuk jadi si property owner maupun si manajemen untuk memberikan output yang lebih baik di sini. Nah, kalau memang mau dikomparasi, tidak bisa dengan hanya membeli pisau setahun 4 kali. Kalau mau dikomparasi dengan jasa Kato adalah bagaimana membeli pisau setiap 2 minggu sekali dengan jumlah yang sama. Oke, saya kasih lagi satu contoh di sini. Banyak restoran yang pada waktu pertama kali buka restoran, mereka menghitung food cost. Pasti, karena di satu F&B yang paling pertama adalah food cost. Itu food production cost adalah yang paling menjadi kunci utamanya.
Restoran baru mau buka, yang pasti peralatan baru semuanya. Pisau baru, piring baru, semua baru peralatannya. Oke, filter air masih baru dan segalanya masih baru. Of course, waktu lagi dihitung mendapat 30-35%, karena itu adalah golden rules-nya di sini. Untuk satu F&B 35% menjadi food cost di sini. Pertanyaannya, banyak sekali, dan ini saya yakin hampir semua pemain F&B merasakan hal ini, terutama si owner. Begitu lewat 6, 7, 8 bulan, melihat bahwa restoran ini kok food cost-nya naik dari 35% menjadi 50%. Naik lagi ke 55%, naik lagi ke 60%. Betul? Silahkan jawab sendiri. Nah, ini adalah pertanyaan yang real. Nah, jawabannya cukup simple. Pada waktu membuat food cost itu, semua peralatannya masih baru. Pisau masih baru, kulkasnya masih baru, dinginnya masih cukup, ovennya masih bagus, semuanya masih baru. Tapi seiring waktu berjalan, tidak ada namanya maintenance service. Ini yang menjadi masalah. Jadi cost reduction atau food cost itu bertambah itu dikarenakan tidak adanya proper maintenance. Semua peralatan mau dari Jerman, mau dari Eropa, mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari mana aja. Semua butuh maintenance. Bila mana tidak ada maintenance, yang terjadi adalah penurunan productions. Meningkatkan cost-nya, udah pasti di sini. Nah, kembali lagi. Kalau setiap pemain F&B, setiap 3 bulan, atau setiap 2 bulan, tergantung peralatannya apa. Kalau kayak pisau mungkin di seluruh F&B yang sudah saya lihat untuk hotel maupun restoran, rata-rata per 2 minggu. Tergantung beban kerja. Ya, beberapa lagi seperti kalau butchernya cukup tinggi, mereka butuh seminggu. Nah, kalau proper maintenance ini, cost-nya seolah-olah ditambahkan kepada kami. Akan tetapi in return, Bapak Ibu akan mendapatkan cost saving yang jauh lebih tinggi. So, ini yang selalu saya pitching. Bapak Ibu membayar kami bukan dari kantong kalian masing-masing. Akan tetapi dari cost saving. Dan itu kami bisa membantu cost saving. Bapak Ibu, contoh kalau seperti daging udah pasti 7% dari 15% minimum. Ya, sayuran itu bisa 5-6%. Sudah pasti. Nah, kalau ini semua di-add up, belum lagi waktu. Time is the most expensive. And we all know about that. Ya kan? Nah, kalau itu di-add up, Bapak Ibu hanya membayar kami itu hanya 5%. Maksimum. You still can enjoy 95% out of the total saving. Nah, pertanyaannya, kalau dengan proper dan domino efek ini besar sekali, sampai ke food cost, sampai ke food quality, membuat customer satisfaction at the end. Yang membuat customer balik lagi karena they feel satisfied dengan apapun yang kalian provide. Baik dari service-nya, baik dari quality makanannya, semua ini akan berkesinambungan untuk membuat si customer itu mau balik. Karena membuat satu kesan, experience. So this is the key important message yang bisa saya sampaikan di sini. Oke, saya akan bawa 2 poin. Saya bawa 2 example di sini. Satu, ini real case. Dari salah satu restoran adalah menjadi customer kami, mereka melakukan subscription service dengan kami. Setelah 1 tahun, executive chef atau chef owner-nya menyampaikan satu hal. Waktu saya datang, saya selalu in touch dengan customer saya dan saya mempertanyakan, Chef bagaimana? How do you like our service? What is the impact? All these different kind of things. Itu pertanyaan saya selalu. Jawaban dia bilang cuma satu di sini. Dulu, karena mereka nggak punya central kitchen, jadi mereka semua prep on the spot, begitu ada orderan mereka baru prep. Biasanya sebelumnya, anak-anak itu dari orderan masuk, sampai serving itu kurang lebih 18 menit. To 20 minutes. Actually, it's very slow. Nah, kita tanya, kenapa? Karena pisaunya pada berebutan. Biasanya untuk motong beberapa sayuran yang memang sensitif dengan pisau tumpul dan pisau tajam itu, mereka nungguin pisaunya tunggu yang tajam, karena sedang dipakai oleh temannya yang lain. Nah, sekarang setiap anak-anak mereka sudah mempunyai pisau tajam setiap hari, dan setiap divisi, setiap anak-anak itu mempunyai pegangan mereka sendiri. Dan selalu kami tajamkan seminggu sekali. Nah, yang terjadi efeknya, ditargetkan dari customer order, itu hanya 12 menit. Maksimum. Apa yang menjadi domino effect dari sini? Satu, customer nggak akan komplain nunggu kelamaan makanannya datang. Satu. Oke.
quality of food udah pasti dengan pisau yang tajam pasti akan memberikan kualitas yang baik di sini. Udah pasti. Dia nggak brusis, nggak bernyenyeh, nggak katanya rusak dan soggy, kelihatannya masih fresh, crunchy dan yang lainnya. Nah, kalau customer makan itu hanya 10 menit. Ini kuncinya. Only 10 minutes. 10 menit di kepala customer. Begitu makanan datang 12 menit, dia makan 10 menit, so what's next? Bisa upselling jalan, betul? Yang terjadi, Bapak mau coffee, Ibu mau coffee, or tea, or dessert. Mereka pasti kalau udah setelah selesai makan, mereka pasti akan order next one, ya kan? Dessert. Yang terjadi setelah dessert apa? Mereka udah tidak akan duduk berlama-lama lagi di situ. Apa yang terjadi? Meja itu mendapat putaran baru. Nah, ini fakta yang nyata dari salah satu customer kami. Satu hari dia bisa mendapat 2 putaran meja tambahan. Hanya karena di dapur itu prep-nya lebih cepat. Oke? Kedua, customer lebih satisfied nggak dengan hasil dan kualitas makanan? Of course. That's how you paying us. Dengan tambah 2 putaran meja, berapa tambahan omset atau revenue yang mereka bisa generate dari situ? Daily. Oke? Itu salah satu kuncinya. Menurut saya. Dan ini nyata. Ini real. Ya. Domino efeknya sampai sejauh itu. Customer mau kembali lagi karena apa sih? Experience. Satu, dia nggak lama. Kedua, kualitas makanannya bagus. Nah, saya kasih lagi contoh. Ini dia masih di restoran yang sama. Dulu dia serving lidah sapi. Oke? Lidah sapi kita semua tahu. Kalau kita potongnya tebal-tebal, susah masaknya, alot pula makannya nggak enak. Oke? Gramasinya sama. Sebelumnya dengan pisau tumpul, dia hanya bisa memberikan gramasinya sama, misalkan 80 gram, ya satu porsi 80 gram, itu mungkin hanya 5-7 misalkan. Sekarang gramasinya sama. Dia bisa memberikan porsi sampai 12-15 piece. Pertanyaannya, customer lebih senang yang mana? Of course yang 15 piece. Kenapa merasa value for money? Nggak merasa lagi mahal. Kedua, begitu dimakan karena lebih tipis, lebih nggak chewy. Of course, it give a big difference di situ. Jadi hanya sesimpel itu aja, itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada customer. Lidah sapinya di restoran ini enak loh. Kenapa? Dia nggak terlalu tebal dan nggak alot. Make sense ya? Ini salah satu, sesimpel itu akan memberikan dampak experience kepada customer-nya. Kalau lidah sapi enak di restoran inilah. Sesimpel itu. Kemarin saya sempat bicara dengan Pak Roni sebagai CEO dari Danapati, dan saya cukup surprise dengan pola pikir beliau di sini. Nggak banyak dari hotel owner maupun operator, karena Danapati itu bukan hanya memiliki properti, tapi juga sebagai operator untuk hotel-hotel lain. Beliau, ini kita banyak kesamaan dalam pola pikir dari sudut pandang owner. Satu operasional itu selalu berbanding dengan capex dan opex. Saya menginvest barang-barang yang canggih, yang bagus untuk mereduce cost-nya. Ya, benar. Nggak salah di situ. Oke? Atau saya menginvestasi barang-barang yang manual aja semuanya, supaya running cost-nya nggak mahal. Juga nggak salah dalam pemikiran itu. Tapi yang menjadi masalah cuma satu. Semakin barang itu bisa mereduce cost, berarti menginvolve teknologi. Segala teknologi itu pasti butuh maintenance. Ini kuncinya satu, yang terlupakan. Maintenance ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam satu proses di sini. Ya, kalau kita tidak memaintain apapun, let's say kita bilang, oke, saatnya kita beli mobil yang masih tradisional, ya untuk operasional. Kita anggap seperti mobil Avanza lah di sini, ya. Kalau dia tidak pernah diganti oli, kanvas rem tidak pernah diganti, suspensi tidak pernah dicek. Begitu dia rusak apa? Merugikan operasional setiap hari nggak? Sama, merugikan operasional setiap hari. Oke, kita ganti lagi sekarang. Pakai mobil yang listrik, misalkan, yang canggih. Oke, si supirnya nggak perlu ganti oli, nggak perlu macam-macam, tinggal colok doang. Tetap aja, software-nya tetap harus di-upgrade. Segala sesuatu, barang makin canggih, itu akan makin butuh juga maintenance. Tetap sama. Cuman beda cost maintenance-nya saja di sini, ya kan? Nah, maintenance ini udah harus menjadi salah satu patokan bagi setiap operator, dan tidak banyak operator yang mau memfokus kepada maintenance service di sini. Dan saya cukup surprise Danapati salah satu yang mau memperhatikan ke hal itu.
Nah, saya melihat domino effect ini, walaupun kita start dari hanya knife sharpening services, tapi jangan terlupa juga contoh seperti AC itu harus ada proper maintenance. Preventive maintenance itu adalah salah satu kunci terpenting dalam satu operasional supaya menekan cost yang tetap lebih murah di sini. Begitu ada tidak di maintain, tetap Anda harus bayar pada akhirnya. Ya kan? Dibayar dengan apa? Ya kan? Dengan ketidakefisiensian tersebut sehingga menjadi cost yang bertambah karena domino effect juga besar bila tidak ada maintenance di sini, ya kan? Food quality, customer tidak kembali lagi, customer satisfaction menjadi korban di sini, menjadi casualty-nya di sini. Nah, ini seperti ayam dan telur selalu di sini. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada setiap operator dan pemilik hotel. Memang terlihatnya seperti mengeluarkan biaya untuk operasional itu atau maintenance itu. Tapi jangan lupa, Anda mengeluarkan biaya kecil ini untuk mendapatkan yang lebih besar. Nah, di Indonesia itu banyak orang yang berani invest. Kalau invest mereka paling jago di sini. Jujur ngomong. Mereka berani puluhan M, ratusan M, bum bum bum, mereka timpuk. Dengan harapan apa? Sekali saya invest nggak usah ada maintenance seumur hidup. Nggak ada. Contoh aja AC. Anda invest, kalau udah nggak dingin, masa beli baru? Nggak mungkin dong. Di servis. Ya kan? Sama. Gitu. Pisau kalau udah nggak dingin, masa beli baru? Nggak mungkin. Karena yang dapur butuhkan ketajaman bukan pisaunya. Ketajaman dari pisaunya. Yang kami provide adalah ketajaman di sini. Sekali lagi, kalau kita relate dengan Kato. Nah, ini akan berlaku, konsep ini akan berlaku untuk semua kitchen equipment karena untuk menjalankan satu kitchen tidak mudah. Ya. Berhubungan dengan equipment, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan supplier food chain-nya, ya kan, food supplier-nya atau ingredient supplier-nya. Ini akan memberikan yang terakhir adalah kemana? Customer experience. Kita mau ke customer itu kembali lagi karena mereka apa? Mereka akan ingat selalu. Oh, di Hotel Nest atau di restoran saya, di restoran yang mereka datang itu, memberikan satu hasil atau memberikan makanan yang membuat mereka terkesan. Dan mereka akan bicara kepada, the word of mouth is going everywhere. Nah, itu mereka akan menjadi sales-sales kalian semua. Tanpa harus mempunyai sales. Trust me on that one. Oke, very good questions. Saya senang dengan apa yang kemarin Pak Roni, Pak Steve juga menyampaikan, dan ada satu hal yang membenarkan yang sudah biasa atau membiasakan yang sudah benar. Oke, paham nggak mungkin di sini? Jadi banyak orang yang sudah ya membenarkan yang sudah biasa, ya ini karena sudah terbiasa, ya udah ini apa adanya. Tapi tidak membiasakan yang benar. Nah ini problem. Ini mindset problem. Sebelum ada Kato, tidak banyak orang yang paham mengenai seberapa pentingnya pisau tajam di dapur itu. Oke? Karena apa? Ya memang kita udah biasa bekerja dengan pisau yang tumpul, ya udah ini apa adanya. Dan ini yang memang sudah benar ya. Yang benar adalah setahun beli pisau 4-5 kali. Oke. Tapi habis lewat 2 minggu apa yang terjadi? Sama. Nah, tugasnya kami adalah memberikan edukasi atau membuka mata para pelaku bisnis di F&B untuk melihat tidak seharusnya begitu. Sebelumnya tidak mempunyai opsi, sekarang kalian mempunyai opsi. Kato hadir di sini untuk hal ini, ya. Begitu pula dengan Danapati yang akan mulai start dengan simple things, ya. Buat saya paling gampang. If you start with small things, you faithful with small things, it comes to bigger things. Ya. Dari hal kecil kita setia baru bisa melihat hal yang lebih besar. Buat saya sesimpel itu. Oke. Bisnis Kato terlihat sangat kecil. Kalau dibilang kasta, di dapur kastanya Kato itu paling bawah. Tukang cuci piringnya nggak mau, suruh ngasap pisau. Nggak ada yang mau. Saking rendahnya itu kastanya. Tapi lupa bahwa 70% proses di dapur untuk sebelum masak itu adalah prep dan harus menggunakan pisau. Ya kan? Sekarang orang sudah mulai sadar, tugasnya Kato adalah membuat para pelaku F&B melihat bahwa penting sekali pisau tajam itu bisa merubah banyak sekali domino efeknya. Bahkan sampai ke cost dan extra profit. Sekarang kita memberikan satu masukan bahwa Anda bisa profit lebih, yang dimana selama ini Anda melihat itu adalah cost yang harus dibuang. That's a different things. Nah, memang ini akan jangka panjang untuk mengedukasi ini. Nggak apa-apa, it's okay. Karena apa? Apa yang kita tanamkan ini yang kita membuat bagi teman-teman yang sadar akan hal ini,
menurut saya sekarang Anda sudah mempunyai opsi, ya. Contoh seperti hotel operator sekarang sudah ada Danapati yang sangat concern dengan hal-hal yang kecil-kecil ini. Yang kecil ini banyak yang dilupakan oleh pemain-pemain besar, jujur ngomong. Ya. Sama, Kato pun juga melakukan hal-hal yang kecil seperti ini, banyak dilupakan oleh pelaku-pelaku F&B sebenarnya. Ya, selalu berpikir apa? Wah, saya harus bayar Kato ekstra lebih. Seperti yang tadi saya sampaikan, Anda membayar Kato bukan dari your own pocket, bukan dari kantong Anda sendiri. Anda membayar kami dari efisiensi productivity yang bisa kami berikan kepada Anda. Dan saya hanya mengambil 5%, 95%-nya Anda masih ada extra saving di sini. Nah, ini yang harus bisa dihitung, dan ini kita bisa bantu hitung. Contoh satu lagi, supermarket. Kalau Anda mempunyai 10 cabang, Anda ada fish sections, ada beef sections, ya kan? Itu sama. Berapa banyak waste yang dibuang satu hari? Nah, kita belum lagi bicara namanya food safety. Itu penting banget food safety. Pisau yang bisa rusak chipping dan gompal, dikarenakan pisau itu sudah terlalu tumpul dipaksakan pakai. Dia tidak tahan. Karena apa? Dia harus dicop. Begitu dicop, chippingannya kemana? Misalkan masuk ke makanan, kena ke customer komplain, dituntut. Bukankah itu akan cost lebih? Sekali lagi, kita bukan memberikan satu scare tactics di sini, tapi itu fakta yang terjadi. Ya kan? Food safety, para pekerja itu salah satu yang paling terpenting di sini. Nah, saya melihat Danapati di sini juga sebagai partner kita juga, customer kami juga, kami melihat ini, mereka sangat concern dengan hal-hal seperti ini. And thanks to Danapati di sini. Tugas kami adalah membantu para pemilik F&B, pemilik properti, para operator hotel yang running operation setiap hari untuk mendapatkan konsistensi. Ini saya harus sampaikan. Ya, tugasnya kami adalah memastikan Bapak Ibu semua para pemimpin di dapur seperti chef dan timnya memberikan hasil konsistensi. Ya, konsistensi. Kenapa? Buat customer yang paling penting adalah konsistensi. Suatu hasil kualitas bagus, hari ini bagus, besok nggak bagus. That's the problem. Hari ini saya suka, besok kok kayak begini rasanya makanannya. Karena itu akan merubah satu perspektif ataupun satisfaction dari seorang customer. Customer bisa kembali dan menjadi customer tetap karena ada konsistensi dari setiap service apapun itu. Nah, ini tugasnya kami adalah memastikan memberikan konsistensi. Nah, kalau tadi ditanya bisnis Kato ada apa saja? Kami berawal memang dari F&B, pisau yang ada di dapur. Juga kami sekarang sudah masuk ke pisau industrinya, baik yang di dapur dan non dapur di sini, ya, kitchen and non kitchen. Ya, kalau di kitchen misalkan seperti pisau potong daging yang besar-besar, slicer dan blender, semua pisau yang bisa dicopot dari mesinnya itu bisa kami asah. Oke, masuk ke industri, contoh seperti ke pabrik kertas rokok, pabrik kertas, caca plastik, caca besi, apapun itu yang membutuhkan sebuah pisau untuk tajam. Oke, pabrik serut es misalkan untuk dia menyerut es itu kami juga bisa. Oke, pabrik kain salah satunya. Nah, kami juga ada service di mana namanya Kato etc. Kato etc. ini melayani contoh seperti Bapak Ibu punya utensil, sendok garpu. Oke, seringkali kalau udah lewat 4-5 tahun apa yang terjadi? Pada baret-baret, pada rusak. Ya kan, kusam. Karena itu adalah salah satu presentasi yang harus ditaruh di meja untuk customer bisa langsung melihat kualitas level hotel ini sampai semana. Apa yang biasanya hotel ataupun restoran lakukan? Mereka biasanya phase out, beli baru lagi. Dan itu tidak murah investasinya. Oke. Tim banquet ada lagi sendiri, untuk breakfast ada lagi sendiri, untuk restorannya ada lagi sendiri. Dan itu investasi yang cukup besar. Ya, hotel-hotel yang besar biasanya itu bisa mencakup sampai 2 M untuk utensil. Nah, sekarang nggak perlu ragu lagi, kita akan lakukan polishing services. Itu akan kembali seperti sampai 95 bahkan 98%. Ya, kecuali sendoknya udah bengkok ya Pak. Gitu. Kalau udah patah 2 ya kami nggak bisa bantu banyak kalau di situ. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Pisau patah 2 bisa kami sambung. Kalau sendok pasti bisa. Cuman cost-nya nanti kembali lagi. Nah, selain itu kami juga udah masuk ke spesialis di hairdressing untuk hair stylist. Itu gunting-gunting yang memang yang antik-antik lah, ya, gunting-gunting rambut yang harganya juga bisa bikin kaget kita semua. Saya juga kaget pertama kali begitu ngeliat gunting ada yang harganya juga luar biasa. Nah, karena itu membutuhkan spesifikasi teknik yang sangat-sangat unik sekali untuk bagaimana bisa menajamkan. Rata-rata
customer itu pada biasanya kirim ke Jepang. Kembali lagi ke Jepang untuk diasah, bisa makan waktu kurang lebih 2 bulan, dan harganya tidak murah untuk mengasahnya saja. Nah, sekarang sudah ada Kato bisa melakukan hal itu dengan waktu 3 hari sudah kembali. Nah, kenapa Kato tidak menjual peralatannya saja atau mengajarkan asah pisau? Menurut saya, asah pisau itu banyak sekali di YouTube, di sosial media yang kita bisa pelajarin. Saya pun berawal mengasah itu secara tradisional. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Kato tidak menjual suatu alatnya kepada hotel ataupun penggiat F&B? Pertanyaan saya satu, buat semua di sini. Kalaupun saya jual alatnya ini, bisakah menjamin hasilnya akan sama? Konsistensi, ratusan pisau di hotel akan memberikan hasil ketajaman yang sama? Saya yakin tidak. Dan saya yakin banyak hotel yang sudah menginvest alat asah, ataupun tim dari engineering maintenance-nya sudah melakukan hal tersebut, yang ada pisaunya pada habis di Gurinda, ya kan? Alat asahnya pun tidak difungsikan dengan baik. Banyak sekali peralatan asah yang cukup bagus yang hotel sudah invest, ujung-ujungnya hanya duduk diam saja di bawah kolong meja, tidak dipergunakan dengan baik. Karena tidak mungkin satu hotel meng-hire satu orang untuk mengakomodir satu kebutuhan satu hotel untuk menajamkan pisau, tidak mungkin. Tidak ada definisi pekerjaan tersebut. Kalaupun mereka mau lakukan itu, pertanyaan saya cuma satu. Seberapa dia sanggup 1 orang, 2 orang, 3 orang? Mungkinkah sanggup bisa 300 pisau per minggu diasah dengan ketajaman yang sama? Itu adalah challenge saya di sini. In the closing, saya berharap Danapati adalah menjadi partner yang impar menurut saya secara mindset, secara filosofi. We just doing the different services, tapi we are serving in the same industry, yaitu adalah hospitality dan F&B di sini. Karena itu adalah menjadi satu landasan penting buat kami semua di sini, mendapatkan partner-partner yang tepat, yang mempunyai mindset, mempunyai pemikiran, ya, dan juga hati. Terutama kita bekerja dengan hati, ya. Makanya kenapa logonya Kato itu adalah passion, performance, perfections. With passion, why we do this business. Performance, what we deliver to our customers. Perfections, what we aim and what we try to perfecting our skill to give the better performance again. Jadi kembali lagi selalu performance what we give to our customer. So that's about it about Kato.